Pemirsa, jelang debat Cawapres ronde kedua yang akan digelar pada Minggu 21 Januari, publik masih terngiang dengan jebakan kuis Gibran pada debat Cawapres ronde pertama pada 22 Desember lalu. Sementara itu kubu Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan kubu Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah mempersiapkan diri. Apakah Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka akan menggunakan taktik yang sama? Inilah Top Review. Pertengahan pekan ini perhatian publik mulai mengarah ke calon wakil presiden. Pasalnya akhir pekan nanti, tepatnya pada 21 Januari 2024, 3 cawapres yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan berhadapan dalam debat kedua cawapres. Debat cawapres pertama digelar pada 22 Desember 2023 atau 1 bulan sebelum debat kedua digelar. Hampir 1 bulan berlalu, yang masih teringat di benak publik dari debat cawapres yang lalu adalah pertanyaan jebakan cawapres Gibran Raka Buming Raka terhadap cawapres Muhaimin Iskandar maupun cawapres Mahfud MD. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Moderator, Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Sebagian orang lantas melabeli pernyataan jebakan Gibran itu sebagai kuis Gibran. Dari kasus pertanyaan jebakan berupa singkatan yang dilontarkan ke Muhaimin, belakangan Komisi Pemilihan Umum membuat aturan bahwa singkatan harus didahului kepanjangannya. Meski sudah ada rambu-rambu dari KPU, namun kuis Gibran masih menjadi momok bagi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Mahfud MD. Kubu cawapres nomor urut 1 mengaku sudah mempersiapkan kemungkinan seperti itu akan terjadi lagi. Sementara kubu cawapres nomor urut 3 mengaku tidak terlalu khawatir. KPU kan sudah sepakat bahwa tidak ada lagi penyampaian singkatan-singkatan yang tidak perlu, sehingga nanti perdebatan lebih bisa menggali visi misi program dari masing-masing calon dengan lebih baik dan lebih mendalam. Dan kita berharap juga mudah-mudahan nanti lebih seru, tidak hanya sebatas yang kaku ya, sehingga perdebatan langsung antar calon itu bisa berlangsung. Tapi kita nggak tahu karena kita belum mendengar apakah KPU juga akan memberikan ruang untuk perdebatan yang lebih dinamis nanti. Ya tentu, tetapi taktiknya nggak akan kita sampaikan di sini, tetapi Caimin sudah mempersiapkan dengan baik. Dari kami tidak meragukan ya kapasitas Prof. Mahfud ya. Jadi beliau bisa juga bicara soal lingkungan, kaitannya dengan hukum lingkungan contohnya ya. Bagaimana kita menempatkan sumber daya alam ini untuk kepentingan banyak rakyat Indonesia. Dan juga terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan sumber daya alam ya. Dan juga pun kita melihat bahwa kita mengutamakan bahwa kepentingan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dari kubu cawapres nomor urut 2 mengaku sudah mengevaluasi soal debat cawapres sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin taktik jebakan model kuis Gibran akan dipakai lagi.
bahwa semua singkatan itu butuh untuk dijelaskan, dan memang kemarin juga Mas Gibran sebenarnya langsung menyampaikan sebenarnya state of global Islamic economy itu apa. Jadi ya saya rasa hal-hal seperti itu juga akan senantiasa menjadi pelajaran untuk debat-debat berikutnya, dan saya yakin juga nanti yang akan dipertanyakan adalah terkait dengan konsep dan juga pemahaman dari masing-masing cawapres itu sendiri. Analis politik meminta para cawapres mengantisipasi segala jebakan yang dipasang pesaing dan jangan alergi terhadap strategi ofensif dari lawan. Ya, bermain ofensif itu dibutuhkan dalam konteks berdebat. Akan perdebatan itu berjalan menarik dan dinamis. Karena kalau berdebat itu landai, jalannya itu adalah rata gitu ya, biasa-biasa saja, tentu perdebatan tidak menarik. Jadi saya melihat yang bagus adalah kombinasi antara bermain defensif, santai, rileks, menjelaskan secara baik, begitu juga bermain secara ofensif. Debat yang lalu kita melihat tadi ada pertanyaan singkatan yang memang agak sulit untuk bisa dijawab oleh siapapun ketika pertanyaannya terkait dengan persoalan singkatan itu. Tetapi kalau kita lihat tadi ke depan bagaimana bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan itu agar memang dalam otak para cawapres itu ketika menyampaikan respon sudah ada dalam isi kepala mereka semua begitu. Yang pasti debat cawapres yang lalu menjadi bahan bagi masing-masing kubu untuk mempersiapkan diri dengan baik, bukan hanya soal substansi dan data debat, tapi juga soal gimmick. Bagaimana para cawapres nomor urut 1 dan 3 mengantisipasi serangan kuis Gibran seperti debat yang lalu? Kita tunggu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.